Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul di ruang virtual yang berbahagia ini dalam agenda atau kegiatan Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara. Yang hari ini kegiatannya adalah berupa pelatihan ya, pelatihan jurnalistik kalau nggak salah, kayaknya sih ya jurnalistik. Yang mana program ini merupakan memang kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Prodi dalam rangka menyambut ajaran baru. Apakah ada sambutan-sambutan dari ketua jurusan? Kayaknya nggak tahu nih, kayaknya nggak ada jurusan masuk. Yang saya hormati hadirin sekalian, hari ini kita kedatangan dua pembicara yang luar biasa. Kalau saya bilang luar biasa karena masih muda dan berbahaya. Ya, mungkin bisa nanti sama-sama kita curi ilmunya terkait dengan media sosial dan jurnalistik tentunya. Sebagai informasi untuk narasumber, audiens kita hari ini mayoritas memang mahasiswa dari berbagai semester ya di ilmu komunikasi. Saya belum nampak apakah ada mahasiswa dari kampus lain. Tapi narasumber juga mungkin harus paham bahwa audiensnya juga ini juga berbahaya karena mungkin banyak pertanyaan yang akan mereka sampaikan gitu. Karena kan ini mereka ini termasuk muda-muda dan tingkat kekepoannya agak lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Sebagai informasi bagi audiens sendiri, saya sampaikan bahwa materi yang pertama yaitu Muhammad Rizal Lubis, MSI. Beliau ini biasa dipanggil Acong ya oleh kawan-kawannya termasuk saya. Beliau ini alumni FISIP USU, jurusan Kesos kalau nggak salah ya. Iya betul. Jurusan kesejahteraan sosial di FISIP USU tahun 2007 kalau nggak salah. Oh iya betul. Kemudian S2-nya juga di USU, studi pembangunan ya, Cong? Perencanaan pembangunan. Ya, beliau S2-nya di perencanaan wilayah USU, kalau disingkat biasanya PWD gitu. Kemudian aktivitasnya setahu saya selama ini ya, beliau ini memang aktif di media sosial. Entah bagaimana ceritanya alumni Kesos jadi praktisi media sosial. Alhamdulillah. Kalau kawan-kawan pernah lihat akun Cerita Mebidang atau di IG atau di YouTube atau di mana lagi di Facebook, Cerita Mebidang ya. Ini mau ngimbangin Cerita Medan dulu, cuman karena Cerita Medan sudah ada jadi dibuat Cerita Mebidang. Ini punya beliau. Ya. Itu followernya mungkin 1M barangkali kalau nggak salah followernya di IG. Kemudian narasumber yang kedua, saya yakin sebagian besar sudah kenal, yaitu Maulana Andinata MA, kandidat doktor, pengantin baru. Beliau alumni FISIP USU juga, tapi ilmu komunikasi ya, tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi ini junior sama senior lah ini main ini. Acong dan Maulana. Maulana ini, ini udah ada VT-nya, CV-nya. Tadi punya Acong nggak ada ya? Nah, itu bisa dibaca ya. Nggak usah banyak-banyak kali Bang Ji. Pokoknya S1-nya di FISIP, S2-nya di UGM.
media dan budaya, dan sekarang lagi proses Komunikasi, Bang. S2 komunikasi ya. Hmm. S2 komunikasi di UGM. S3-nya di kajian media dan budaya di UGM juga. Ini lagi proses penyelesaian disertasi ya. Atau udah selesai, saya belum tahu nih. Tapi yang Belum jelas, lagi, masih panjang. ya alhamdulillah. Yang jelas, dua narasumber kita ini juga sedang menunggu hasil CPNS tanggal 30 besok. Mudah-mudahan lulus dua-duanya ya. Baik, untuk yang pertama, saya minta Acong untuk Bang Rizal Lubis untuk memberikan materinya. Mungkin untuk materi apakah Waktunya berapa lama? 45 menit, Pak. berapa? 5 menit. 45 menit. Banyak Lama ya? kali 45 menit. Lama kali. Nah, jadi gini aja. Maksimal ya Bang Ci ya. Maksimal. Maksimal, Pak. Kurang pun nggak masalah, Pak. Ini untuk semua nih, untuk semua tuh gimana? Mana? Waktu narasumber apa? Modal materinya? Waktu narasumber Materi, Pak. berapa 40 bagusnya? menit. Oh, oke. Oh, Berarti untuk pemateri saya minta Acong paling maksimal 15 menit aja. Nanti kita Oke. kita banyakkan di tanya jawab. iya, betul. Cok, Cocok. kepada Saudara Muhammad Rizal Lubis, saya persilakan dengan hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oh ya, enggak, mic-nya dimatikan ya. Ini kita Oke, Cong, izin sebentar, Cong. Mohon maaf. Kenapa? Bentar, izin sebentar ya. Saya interupsi sebentar ya. Oke. Untuk audiens saya mohonkan selama narasumber berbicara 15 menit, mohon buka videonya lah. Supaya itu menunjukkan kita menghormati narasumber kita. Terima kasih. Silakan, Cong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kebetulan saya dari tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, Bang Farul Roji, dosen ilmu komunikasi UINSU. Nah, beliau merupakan senior saya juga, dan saya mau pakai moderator apa segala macam dengan pidato. Kita langsung saja, tadi disebutkan memang bahwa saya memang bukan latar belakang pendidikan dari ilmu komunikasi. Karena kebetulan tadi disebutkan oleh moderator kita, ya, saya juga minder juga ya kan dengan pemateri sebelah ya kan. Pemateri sebelah yang memang kebetulan kami komunikasi. Kami kebetulan di FISIP gitu. Nah, kali ini memang saya di media sosial sebagai praktisi, bukan akademisi yang mengajarkan media sosial gitu. Nah, karena dilihat dari media sosial perkembangannya, saya menganggap media sosial ini menjadi selain daripada tempat orang mencitrakan dirinya atau mempublikasikan dirinya, karena media sosial ini juga berpengaruh kepada income seseorang gitu. Nah, awalnya dasarnya itu gitu. Nah, coba saya jelaskan sedikit bahwasannya media sosial ini bisa selain daripada peluang bisnis, juga bisa publikasi di jurnalistik kalau dikaitkan dengan jurnalistik tadi. Ya, ini slide untuk sementara slide-nya ini bisa diganti-ganti gitu ya. Saya ganti atau hanya narasumber yang ganti? Operator. Share screen. Mana operatornya nih? Bentar, Saya, Pak. Saya mengganti, Pak. Oke. Silakan. Oh, ya. Siapa ini? Ini dengan siapa? Dengan siapa ini? Agil, Pak. Agil. Agil. Gil. Kau jangan rasa kali, Gil.
Ya Pak, siap. Oke. Oke ya. Nah, itu latar belakang kenapa saya tertarik di dalam media sosial gitu. Media sosial dianggap selain dulunya dianggap hanya untuk mempublikasi diri, pencitraan diri, setiap ada kegiatan kita atau setiap ada acara kita posting gitu. Nah, artinya itu kan kita sebagai follower gitu. Nah, namun karena melihat perkembangan zaman, apalagi melihat perkembangan di wilayah-wilayah lain ya kan, bahwasannya media sosial ini bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnisnya gitu. Makanya saya terjun di media sosial dalam hal visual dan publikasi. Nah, kali ini kita mencoba mempelajari bagaimana media sosial ini lahir dulu ya kan. Boleh next slide-nya. Nah, ini kita tahu kalau di dalam dunia digital dan tradisional perbedaannya sangat pastilah kita sudah pahamin ya kan. Pasti kita sudah tahu lah ya kan. Semua pasti orang tahu gitu. Nah, ada yang berbagai macam dengan dunia percetakan, sedangkan sekarang semua itu kalau kebetulan yang kita di slide itu gambarnya pakai laptop, yang sekarang sudah lebih mengecil ya kan, sudah pakai handphone, nah, smartphone namanya ya kan, nah situ sudah tersedia apapun gitu. Ya next. Nah, tadi saya jelaskan bagaimana media sosial itu penting gitu saat ini. Bukan berarti media sosial digunakan hanya untuk hiburan atau untuk cari referensi, bukan hanya itu gitu. Jadi media sosial hari ini kalau berdasarkan datanya itu, ini mungkin data lama ini, data 2019, hampir 133% itu penggunanya itu, artinya kalau di angka 133 berarti orang menggunakan lebih dari satu orang bisa lebih dari satu handphone ya kan. Bisa 2 handphone, bisa 3 handphone gitu. Nah, dia diakses di dalam waktunya itu kurun waktu 24 jam tanpa ada pemberhentian gitu. Nah, kalau dulu kita baca korannya itu pagi hari atau baca korannya di sore hari, kalau saat ini bisa 24 jam kita mau baca kapan saja. Nah, bicara jangkauan. Mungkin kalau slide-nya itu bisa dibaca ya kan, benar bicara jangkauan di media sosial ini kalau dulu kita mengenalnya dengan jangkauannya itu tergantung si gudang, tergantung ada istilahnya tergantung sales, tergantung gudang ya kan. Gudangnya itu berada di kota mana, kalau dia di kota Medan berarti tersebar di Medan. Yaitu tergantung si sales. Kalau si sales menyebarnya di Medan berarti tersebarnya di Medan. Kalau untuk cetak ya kan. Nah, kalau sekarang di dalam media sosial diakses pastinya audiens itu bisa dipilih sendiri gitu. Mau kemana aja. Bisa ditargetin, bisa maunya si yang buat berita ini tadi gitu. Kalau ini dalam bentuk jurnalistik ya. Kalau bentuk mau itu jurnalistik, mau itu produk, jasa, kita tadi bicarakan itu. Jadi tergantung kalau sebelum adanya media sosial, kalau dulu tuh tergantung gudang, pabriknya di mana, tergantung sales, tergantung infrastruktur yang lain. Artinya butuh modal yang besar ya kan untuk menyebarkan produk, jasa ke masyarakat atau ke pasar gitu. Kalau sekarang di dalam media sosial
kita bisa mengefisiensi budgeting tadi, termasuk ya kalau saya bandingkan dengan media cetak, ya kan, Bro. Itu ada media cetak yang bermainnya di daerah atau di luar kota Medan, ya kan. Misalnya hari ini cetak, 3 hari kemudian bisa dibaca oleh masyarakat daerah itu. Nah, kalau sekarang ketika saat ini artikelnya sudah terbit, itu bisa disebar ke masyarakat di daerah, gitu. Ditargetin, gitu. Bisa. Nah, itu makanya peluang di dalam media sosial itu cukup besar, gitu. Ya, next. Oke. Nah, sebelum slide yang baru, ya kan, karena kita masuk masih ke dalam digital Next. marketing, gitu. Oke. Lagi, next. Nah, ini karena kita temanya tadi tentang jurnalis, mungkin ini bisa di next-kan aja, ya kan. Nah, ini kita berdasarkan survei, ini langsung survei sendiri, kalau semua bisa mengaksesnya dari Hotsuite. Ini survei tahun 2020 mengenai peluang di dalam dunia digital, gitu. Salah satunya di dalam dunia digital ini, salah satunya ya media sosial, gitu. Walaupun digital ini luas, ya kan, ada tentang website, bicara media sosial. Nah, ini pure kita bicara media sosial. Media sosial saat ini penggunanya itu, kalau sebelum populernya mungkin orang mengatakan penggunanya hanya netizen, ya kan. Bukan netizen, milenial. Nah, pertanyaannya gitu, milenial ini dibatasi oleh umur atau dibatasin oleh tindakan atau pekerjaan, gitu, atau ya kegiatannya, gitu. Kalau kita sebagai dari orang media sosial mengatakan milenial ini bukan batasannya dari umur, gitu. Kalau mungkin orang selama ini menerjemahkan media milenial ini adalah orang yang berumur di angka 25 sampai 35 bahkan 40 tahun, ya kan. 35 tahun lah. 40 lebih sudah tua, gitu kan. Generasi Z mungkin, generasi Y atau X, gitu. Nah, pengguna media sosial bisa saja di dalam dunia di milenial, saya katakan memang ya, di pengguna media sosial itu berdasarkan kategorinya milenial, gitu. Kenapa? Karena milenial itu bukan diukur dari umurnya, tetapi aktivitinya, gitu. Kenapa saya bilang dikatakan activity, ya kalau dia umurnya 60 tapi aktivitinya aktif di dalam pergaulan, aktif di dalam media sosial, gitu. Aktif di dalam hal berkegiatan atau jiwanya jiwa muda, gitu. Itu bisa dikatakan kalau di dalam ranah media sosial ya dia masih milenial, pengguna media sosial, ya kan. Nah, apalagi kalau di Sumatera Utara, gitu, di Medan. Medan sendiri punya sekitar 2 juta penduduk, ya, Bang Roji, ya. Ya, 2,7. 2,7 ya, 2,7 juta penduduk. Nah, pengguna media sosial di Medan kan
berkarakter, artinya ada yang menggunakan platform media sosialnya dari Instagram, TikTok, Facebook. Nah, paling banyak pasti di Indonesia, kalau dia dari datanya bisa next di slide-nya. Nah, tetap aja ini data dunia, kita next saja ya kan. Data Indonesia, pengguna Indonesia kalau banyak orang beranggapan yang mesti IG atau yang baru TikTok, nah Facebook lebih dominan masih digunakan mayoritas penduduk Indonesia, bahkan di Medan gitu. Next, Gil. Nah, Next. Agil, next. di Medan sendiri, di kota besar Facebook masih lebih dominan gitu. Nah, terkecuali di daerah Jawa mungkin, di daerah Jawa atau ibu kota kita Jakarta, ya saya belum lihat datanya. Nah, Next, kalau Agil. di Medan sendiri pengguna Facebook lebih besar. Nah, artinya platform-platform ini kan punya kriteria masing-masing gitu. Kenapa dia memilih Instagram, kenapa dia memilih Facebook, atau kenapa dia memilih Next, Gil. TikTok. Gitu. Nah, itu kategori dari pengguna media sosial kalau dilihat dari umur. Kenapa alasan saya membilang bahwasannya media sosial ini bukan dari milenial tadi, bukan dilihat dari kategori umur gitu. Tapi dari kegiatan activity-nya. Nah, ini ranking tentang penggunanya. Nah, Indonesia berarti di angka ini data di rilis Januari 2020. Nah, kita lihat Indonesia di angka ranking 3 pengguna media sosial berdasarkan Hotsuite. Nah, pertama rupanya India ya kan, yang kedua Cina, yang ketiga Indonesia. Nah, di sini latar belakang kenapa media sosial saat ini menjadi peluang gitu, peluang dari produk ataupun jasa saat ini. Boleh next? Ya, ini next saja. Kita beralih. Nah, ini TikTok ya kan. Nah, kenapa TikTok digemari saat ini? Nah, ada tahapan-tahapannya di dalam media sosial. Ada pembaruan, ada aplikasi atau set di platform media sosial itu yang lebih menarik gitu. Kalau dulu namanya itu kita pasti mengenal pet gitu. Ternyata pet dibeli oleh grupnya Facebook, si Mark ya kan. Kalau kita mengenalnya si Mark, nah, pet dibeli, tapi kenapa pet hilang gitu. Nah, kalau ya saya baca di artikel yang lain yang ada bersebaran di luar sana, ya, pet dibeli untuk ditutup oleh si Mark gitu. Nah, itu bisnis-bisnis di luar sana lah ya kan, dibeli untuk ditutup. Gitu. Nah, kenapa orang lebih memilih TikTok saat ini ya? Itu tadi berhubungan dengan milenial, kegemaran milenial itu apa gitu. Kegemaran. Maka ini kan bicara tentang kebutuhan gitu. Tapi apakah yang pengguna Facebook juga main TikTok? Belum tahu gitu. Pengguna IG main TikTok. Kalau dari fungsinya kemungkinan iya gitu. Nah, ini maka kita lihat di dalam media sosial itu punya karakter masing-masing, punya keunggulan masing-masing atau punya ya followernya masing-masing. Nah, ini perbedaan yang tadi saya maksud. Ya boleh next.
Nah, ini umur. Nah, umur yang tadi seperti tadi di kategori umur, memang kalau dilihat dari grafik di layar kita, di kategori umur ini hampir sama antara umur 18 sampai 24, 25 sama 34. Itu hampir sama atau dikategorikan ya audiensnya di dalam media sosial di umur ini memang yang lebih dominan karena jumlah populasi kita umur tersebut lebih banyak, ya kan? Nah, wajar aja. Gitu. Boleh next. Nah, itu tadi bicarakan data. Data nanti bisa juga di-share oleh operator kepada peserta. Nah, kita kembali bicarakan tentang media sosial ini. Kenapa saya buat istilahnya itu menolak punah gitu. Pertama, menolak punah karena rekam jejak digital tidak akan hilang, satu. Yang kedua, kreativitas tidak akan stagnan. Kreativitas tidak akan stagnan di dalam era digital. Nah, ini kaitannya tentang di era digital ini, media sosial termasuk salah satu platform yang sangat dibutuhkan saat ini karena media sosial ini ya belum saya pastikan juga belum bisa bentar putus jaringan saya bentar, Pak. Oke. Bang Rizal, Ya. 6 menit lagi ya. Oke, Bang. Ya. Boleh next. Nah. Di dalam video media sosial itu kan ada namanya konten. Kalau kita menyebutkannya sering pasti konten gitu. Konten media sosial mana dalam pemilihan media sosial, konten media sosial mana yang paling diminatin gitu. Kalau saya membaginya itu atas 3 kategori. Pertama itu konten itu berbau tentang intelektualitas gitu. Artinya ada informasi yang berbau ilmu di situ. Makanya muncul berbagai macam ya tutorial itu bisa dikategorikan ilmu bermanfaat kepada orang yang melihat gitu. Nah, kita bermain media sosial juga belum bisa misalnya atau sembarangan aja kita memilih konten tanpa memilih kategori konten yang kita fokuskan gitu. Makanya kalau saya di dalam mengisi konten, tadi diceritakan, disampaikan oleh moderator kita, memang saya memiliki akun yang namanya Cerita Membidang. Ya. Cuman akun itu ya akun sudah lama, yang sekarang ini memang jarang diaktifkan. Tapi di saat media sosial sendiri, saya mengisinya itu atau membagi itu menjadi 3 konten gitu. Ketika saya misalnya mengisi konten media sosial di akun-akun yang lain, itu saya membagi 3. Pertama tadi intelektual, yang menyangkut tentang pengetahuan kebutuhan daripada follower saya atau netizen banyak di luar. Yang kedua, terkait tentang spiritual. Konten yang berkaitan dengan spiritual laku, ya kan? Spiritual bukan hanya berbau agama doang, ya kan? Ya misalnya tentang
kepercayaan orang terhadap hal-hal yang tidak nampak misalnya kan, itu laku gitu. Atau hal-hal dunia gaib itu laku juga gitu. Yang berikutnya yang ketiga tentang praktikal peluang di dalam pemanfaatan konten yang praktis gitu. Nah, praktis ini bisa kaitannya ke dalam untuk karena populernya minat hobi seseorang gitu, atau populernya orang misalnya dalam hal kuliner gitu. Jadi apa yang orang minatin di hobinya makanan, nah itu kategori praktis. Kembali ke dalam dunia jurnalis tadi, saya rasa di kategori yang pertama masuk dalam intellectual benefit. Nah, intellectual benefit ini salah satunya ya jurnalisme tadi. Berarti ada informasi yang disampaikan kepada netizen atau masyarakat luas sana mengenai informasi, bentuknya bisa news. Di jurnalistik kan sendiri kan tidak semerta-merta semuanya itu adalah news, berita gitu. Ada juga dalam bentuk tulisan, karya, ya kan? Itu masuk ke dalam kategori pertama. Maka saya buat di kategori pertama, intellectual benefit dalam hal membuat konten. Nah, try di next slide-nya. Nah, ini apa pengguna media sosial baik pun pemanfaatan peluang seorang media sosial itu harusnya yang bagaimana, sebagai apa gitu dan bagaimana gitu. Nah, kami di dalam praktisi media sosial itu pertama itu harus berkomitmen untuk menyampaikan informasi gitu. Nah, yang kedua menyampaikan untuk memberikan edukasi kepada netizen. Kalau informasi tadi sudah pasti lah kan, bentuk hal yang baru atau hal yang terlupakan gitu. Atau sifatnya news, peristiwa, kejadian misalnya. Itu memang harus diinformasikan ke netizen atau masyarakat. Yang kedua itu harus terdidik gitu. Nah, pastinya kalau dikatakan terdidik pastinya ya bersih daripada isu-isu sara, bersih daripada isu-isu yang menyinggung seseorang atau menyerang seseorang gitu. Nah, 3 menit lagi, Pak Cong. Oke, ini terakhir. Yang ketiga untuk hiburan. Nah, ini diselingin terhadap di dalam media sosial itu ada gimmick-gimmick yang perlu kita mainkan gitu. Artinya gimmick yang saya maksud itu adalah bentuknya itu seperti menghibur ke netizen. Kalau kita sebutnya masyarakat media sosial di pasti netizen ya, pastinya kita tidak semerta-merta itu semuanya itu ya yang tadi pertama itu beritanya terkait tentang peristiwa pendidikan, artinya yang garing-garing tadi ya kan. Nah, sambil juga kita sisipin dengan bentuk entertain, menghibur atau hal-hal yang sifatnya itu tidak formal-formal atau tidak sekali lah gitu kalau kita nyebutnya. Yang terakhir, nilai di dalam konten itu harus juga bisa menjadi social control. Nah, kalau dikatakan di dalam jurnalisme itu social control ini penting karena selain juga kita sebagai ya bisa dikatakan media sosial ini ada pengaruh untuk social control. Misalnya terjadi, kita satu contoh misalnya, kami di dalam media sosial ini sering memposting kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal. Gitu. Nah, kenapa?
kejadian peristiwa misalnya pembegalan merajalela, perampokan itu semakin banyak gitu. Nah, itu salah satunya fungsinya ya social control tadi. Artinya kalau dulu memang banyaknya peristiwa kriminal itu sudah ada sejak dulu, kenapa saat ini kelihatannya sih makin banyak gitu. Tetapi kalau bicara data, ya saya rasa sama aja gitu. Cuman dulu tidak dipublikasi gitu, tidak ada video yang tersebar di media sosial ya kan. Nah, kalau bicarakan data ya kan, kebetulan kemarin juga pernah juga saya lihat data di misalnya dari Polrestabes Medan, ada data kriminalnya sama aja gitu. Dari dulu ya tetap banyak atau berkurang ya kan. Tapi kenapa kelihatan makin banyak ya? Karena terupload video-video yang tersebar di media sosial. Artinya ini juga sebagai social control untuk mengawasin atau menginformasikan kepada pihak yang berwajib menjaga keamanan kalau dikaitkan kasusnya tadi pembegalan atau kriminalitas di luar gitu. Ya itulah tadi yang terakhir saya tutup sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, bahwasannya media sosial ini juga punya manfaat tidak hanya sebagai posting-posting kegiatan kita sehari-hari, posting-posting makanan, posting ya kegiatan apapun, media sosial ini punya peran penting gitu di dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mendidik masyarakat, memberikan hiburan, bahkan bisa menjadi alat social control kepada pihak-pihak yang kalau bisa dikatakan ya decision maker, orang yang membuat pihak-pihak berkepentingan atau pihak-pihak yang berwajib dalam ya menjaga kita sebagai masyarakatnya gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Ya selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Cukup menarik data-data yang disajikan ya. Memang harus diakui di jurnalistik menghadapi masalah dalam tanda kutip masalah karena sekarang jurnalistik berpindah dari platform media yang konvensional ke media sosial. Untuk selanjutnya, tapi tadi saya lihat beberapa audiens baru masuk, ada juga pejabat dari PIS ya, saya lihat yang masuk. Ya. Ada Wakil Ketua Demaf, Alpian ya, itu pejabat PIS juga. Selamat datang Pak Alpian. Untuk selanjutnya, nanti mungkin audiens boleh bertanya. Saya akan buka kesempatan nanti. Tapi sebelum ke sana, saya minta dulu Maulana Andinata untuk memberikan responnya atau materinya terkait kegiatan kita hari ini. Untuk Pak Rizal agak sabar ya. Kita ganti. Maulana silakan, 15 menit. Oke, terima kasih Bang Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini biar saya saja yang share ya. Oke lah, biar efektif. Ya. Oke, sebenarnya ketika tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bang Rizal Lubis yang kebetulan senior saya juga di Visipol, cuman belum pernah ketemu ya Bang, saking sibuknya mungkin Bang Rizal Lubis ini. Sama lah ya kan. Sama-sama.
Nah, tapi ketika diajak atau diundang untuk menjadi pemateri berbicara jurnalistik dalam media sosial nih, saya ada lebih senior yang lebih pantas sebenarnya, Bang Rozi ini kan. Nah, cocoknya saya di moderatornya ini. Bang Rozi yang lebih handal kalau berbicara jurnalistik. Cuman ya kita upayakanlah untuk sedikit berdiskusi. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan dalam tataran praktis oleh Bang Rizal Lubis yang kebetulan juga aktif di media sosial Instagram Bidang. Nah, saya akan lebih membahas ke politisasi bahasa ya dalam bingkai post-truth. Nah, ke yang mana politisasi bahasa ini nanti ada hoax, fake news dan juga hate speech yang ternyata makin marak setelah hadirnya new media atau media baru dengan fitur salah satunya adalah media sosial. Nah, ada beberapa pembahasan inti. Yang pertama adalah ketika kita mau berbicara lebih jauh atau menyentuh ranah kritis ya, kita harus terlebih dahulu paham secara hakikat jurnalistik itu seperti apa gitu dalam tataran teoritik akademik. Nah, yang kedua, jurnalistik di dalam media baru itu seperti apa balutannya. Dan yang ketiga, politisasi bahasa dalam kaitannya dengan jurnalistik dan juga media sosial serta post-truth, nah, atau yang sering dibincangkan belakangan ini, khususnya setelah kehadiran media baru. Bagaimana terminologi kebenaran yang sebenarnya? Apakah kebenaran itu memang ada? Atau kebenaran itu justru konstruksi ya, yang dibentuk oleh ranah subjektif pribadi? Nah, ini yang berbahaya ini. Nah, jadi kebenaran itu pun sangat multitafsir. Nah, oke. Nah, ketika berbicara secara hakikat, ya kita semua sudah paham, karena rata-rata di sini ya mahasiswa ilmu komunikasi, jadi saya rasa ini sudah dipelajari sebelumnya. Secara hakikat jurnalistik itu ya harus komprehensif dan proporsional, terus habis itu harus independen, kebenaran dan akurasinya juga harus sudah dilakukan oleh gatekeeper ya. Ini juga sudah diatur dalam undang-undang. Terkait public sphere, interaktivitas misalnya. Nah, dalam jurnalistik seharusnya kita juga pegiat media memberikan ruang kepada pembaca atau penikmat media untuk mereka menyampaikan feedback terkait pemberitaan yang mereka sampaikan. Nah, ini yang sering saya menjadi problematik ya, ketika media sering lalai atau bahkan menolak feedback yang disampaikan oleh penonton atau pembaca tadi. Khususnya apabila feedback tersebut mengancam media itu sendiri dalam konteks ekonomi politik. Nah, seperti itu. Kenapa? Jika sudah seperti ini berarti media itu tidak independen. Karena ada kepentingan-kepentingan elitis yang ternyata bermain di atas media itu. Ini ibarat sebenarnya media itu secara hakikat harus seperti watchdog. Ini terminologi yang juga saya terima dari Mbak Hermin, dosen saya dulu pada saat kuliah. Watchdog itu adalah anjing pengawas. Media itu, mohon maaf ya, harus sebagai anjing pengawas yang dia seharusnya menggonggong ketika pemberitaan-pemberitaan itu tidak sesuai dengan kepentingan publik atau ada kepentingan publik yang dihianati oleh para elit politik. Nah, media ini harus menggonggong melalui wadah yang mereka miliki, melalui pemberitaan-pemberitaan yang mereka miliki. Tetapi yang menjadi problem adalah media itu adalah lapdog yang dia justru bermain di kaki pemilik media ataupun elit-elit politik tadi. Nah, oleh karena itu berangkat dari sinilah new media atau media baru tadi menjadi digemari oleh masyarakat Indonesia. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rizal, penggunaan digital di dunia, penggunaan smartphone, internet, dan pengguna aktif media sosial. Dan bahkan penggunaan durasi waktu penggunaan internet yang ternyata itu hampir 7 jam dalam satu hari. Dan sosial media menjadi salah satu fitur yang digunakan paling banyak, yakni dengan 2,5 jam. Nah, dengan data ini berarti kita paham benar bahwa setiap hari banyak informasi atau berita-berita yang tersebar di media baru, khususnya di sosial media ini. Nah, sehingga semacam boom gitu loh, media sosial ini yang sangat meledak, dan bahkan nanti akan saya jelaskan mengubur media konvensional. Tadi istilah Bang Rizal, kalau saya menggunakan istilah
old media. Bahkan selama COVID-19 ini penggunaan semakin meningkat terkait penggunaan teknologi digital seperti sosial media. Bagaimana di Indonesia? Nah, ini dari kata data juga Databooks, penggunaan internet dan juga pengguna aktif media sosial itu ternyata cukup banyak ya, 150 juta. Tadi sudah juga dijelaskan oleh Bang Rizal bahwa penggunaan telepon itu ternyata satu orang bisa menggunakan 2 smartphone, bahkan 3. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah inilah logika-logika new media yang ternyata semakin absurd, semakin tidak terkendali, dan amat kompleks. Nah, ketika saya berbicara internet dan new media, saya selalu teringat dengan cerita yang diutarakan oleh Marshall McLuhan dalam tulisannya tahun 1964, Understanding Media, Extension of a Man. Nah, pada tahun 1964 yang saat itu, nah, penggunaan televisi saja masih terbatas, radio juga masih sangat terbatas, tapi Marshall McLuhan sudah bisa membayangkan ada yang namanya global village. Nah, global village ini adalah terminologinya Marshall McLuhan yang menganggap bahwa nanti ini kan paradigma futuristik yang menganggap, si Marshall McLuhan ini menganggap bahwa nanti akan ada masa di mana kita ini semua global ya, secara mendunia itu akan seperti berada di dalam sebuah desa. Kenapa desa? Kan kalau desa itu, kalau yang kita tahu di desa itu kan antar tetangga itu dekat, saling berkomunikasi, merasa lebih dekat secara personal, secara psikis, secara kejiwaan itu merasa lebih dekat. Nah, inilah dia global village. Seluruh dunia ini akan lebih dekat secara personal maupun psikis. Nah, yang pada saat itu masyarakat atau pembaca buku Marshall McLuhan itu menganggap bahwa ini adalah hal yang aneh gitu loh. Marshall McLuhan ini seseorang yang radikal, yang nggak jelas, membuat tulisan-tulisannya hanya untuk memancing viralitas. Tapi tidak, karena kalau kita lihat latar belakang Marshall McLuhan, dia ini memang seorang futuristik yang suka menceritakan atau suka berhayal mengenai perkembangan teknologi dan media di masa yang akan datang. Dia sudah memprediksi bahwa di masa yang akan datang akan ada masa di mana teknologi lah yang menjadi pesan. Atau kalau kita sudah pernah dengar itu adalah medium is the message. Dalam komunikasi tidak akan terjadi yang namanya efektivitas, atau komunikasi itu tidak akan terjadi apabila tidak ada pesan. Tapi bagi Marshall McLuhan, yang penting itu di masa yang akan datang adalah teknologi. Bukan pesanlah yang mengubah proses komunikasi atau tujuan dari komunikasi itu, tapi adalah teknologi itu sendiri. Nah, ini jika kita lihat sekarang itu sudah mulai marak ya, bahwa teknologilah yang mengubah logika atau berpikir bahkan jurnalistik sendiri. Nah, jadi dari televisi mungkin atau radio, dari media cetak Gutenberg, radio, televisi, dan sekarang mengarah ke teknologi ICT. Nah, ini kenapa perubahannya? Bahwa bukan lebih ke pesan, tapi yang mengubah semua logika atau sistem dari pers, sistem masyarakat itu adalah teknologinya, bukan pesannya. Kalau dalam terminologi Marshall McLuhan. Nah, Vivian juga sudah mengatakan bahwa kenapa dia dikatakan new media internet ini dengan berbagai fitur dan kemampuan yang dimilikinya. Kenapa dia dikatakan new media? Karena dia ini berkaitan dengan sifat-sifat yang amat interaktivitas. Dia mengaburkan batas geografis dan dapat dilakukan kapan saja atau real time. Jelaskan di awal, jurnalisme secara hakikat itu kan harus interaktif. Harus ada ruang. Ruang apa? Ruang yang diberikan oleh media untuk masyarakat agar mereka bisa menanggapi. Mana tahu ada pemberitaan yang ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Misalnya kebetulan objek berita itu adalah teman dia atau lingkungan sekitar dia tinggal, dan ada misinformasi. Nah, di sini kan harus ada yang namanya ruang publik. Nah, ruang publik inilah yang bagi Jürgen Habermas itu harus deliberatif. Nah, harus diberikan sebesar-besarnya. Nah, old media atau istilahnya media konvensional belum mampu sampai ke tahap ini. Memang sudah mampu, tapi masih saja ada gatekeeper yang sangat-sangat sensitif akan isu ekonomi politik, yang mana akan disaring begitu besar. Kalau
feedback yang akan dimasukkan ke dalam ruang publik itu sangat sensitif akan kenyamanan atau status quo dari pemilik media, itu bisa dikatakan tidak akan dimasukkan ke dalam ruang publik tadi, ruang gitu loh, atau kolom pembaca kalau di media cetak itu tidak akan dimasukkan. Tetapi, nah media baru ini memberikan janji-janji, bukan janji ya, memberikan tawaran yang sangat menggiurkan untuk memberikan ruang yang besar tadi kepada masyarakat. Makanya itu dalam media lama atau konvensional itu akan ada yang namanya mass society, dan untuk di media baru akan ada namanya network society. Mass society kita bisa melihat masanya itu mungkin dari latar belakangnya dari mungkin kepentingan politiknya dari partai warna apa misalnya, atau misalnya dari latar belakang ormasnya dia berlatar belakang agama apa misalnya, atau dari suku mana misalnya, atau dari tingkat pendidikan yang mana. Nah, itu kita bisa lacak. Tapi kalau misalnya network society, dalam satu akun itu bahkan bisa diisi oleh 2 orang. Nah, ini network society ini yang sangat sangat besar. Itulah big data tadi di dalam network society. Jadi kita harus bisa membedakan mass society dan juga network society. Nah, jadi ketika kita berbicara media sosial, tentu ini adalah salah satu bentuk dari new media, yang mana new media ini telah merubah bagaimana media itu distrukturkan, digunakan, dan dikonseptualisasikan. Termasuk di dalamnya adalah jurnalis. Para jurnalis ini harus mengikuti logika new media. Apabila mereka tidak mau mengikuti logika new media, mereka akan tenggelam, mereka akan runtuh. Nah itulah, makanya kata Baran dan Davis bahwa mereka inilah yang akan mengikuti tren yang ada. Bagaimana media distrukturkan dan digunakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa nih media itu seperti yang diungkapkan oleh Van Dijk dan juga Gilmore, tidak hanya dari one to many, tapi juga bisa dari many to many, atau bahkan many to one. Nah itu dia. Inilah karakteristik yang interaktivitas tadi. Nah, jadi tidak hanya dari one to one to many, tapi bisa juga many to many. Speed ya, karakteristiknya speed, kecepatan. Ini logika Paulo Virilio. Dia akan tertinggal. Siapa wartawan yang tidak cepat, dia akan tertinggal. Sementara old media itu lebih bersifat satu arah. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Bahkan cenderung digunakan sebagai kontrol serta manipulasi informasi. Nah, inilah yang menurut saya itu telah meninggalkan atau menenggelamkan media lama. Nah, ini yang sangat-sangat sensitif akan isu ekonomi politik masyarakat. Mereka ini seperti pasif gitu loh. Pasif sebagai agen yang pasif yang tidak bisa memberikan tanggapan atau masukan atau bahkan memberikan informasi yang ternyata ini sangat menarik. Karena apa? Karena ada batutan kontrol serta manipulasi. Lagi, Pak Maulana. Nah, kita online media besar seperti Tribun Medan, Waspada dan juga Harian Analisa kalah tenar, kalah bersinar dengan akun-akun yang ternyata ini dari jurnalisme warga atau citizen jurnalisme yang dia itu lebih banyak memfollow up atau istilahnya menyundul berita-berita yang disampaikan oleh para pengguna akun Instagram atau akun-akun media sosial lainnya. Nah, lihat bahkan seperti Medan Talk sekarang ini sudah banyak akun-akun penirunya ya. Nah, ini juga logika-logika atau signifying practice yang dibuat oleh new media tadi. Ada followers, jumlah postingan, kolom komentar, clickbait, dan juga like. Ini adalah signifying practice ya. Ini adalah penanda yang menjadi popularitas dari new media tadi. Nah, dari viralitas, mungkin tampilan visual, kecepatan, itu semua dibalut oleh kelima elemen ini tadi. Nah, ini langsung kita masuk ke politisasi bahasa. Nah, ada hoax. Nah, ini kita sering salah kaprah ya, hoax, fake news, dan hate speech. Sebenarnya ini adalah istilah yang berbeda. Hoax itu dia benar-benar berita yang dihadirkan itu bohong atau palsu. Atau dia dihadirkan secara berlebihan, atau bagian tertentu dihilangkan, atau tulisannya itu tidak sesuai dengan gambar. Sementara fake news itu apa? Nah, fake news itu dia sama sekali tidak ada gitu loh.
Contoh kemarin pada saat tanggal berapa ya akan di PBB di Kota Medan katanya selama 14 hari. Nah, padahal dari Pemko Medan sendiri tidak izin membuat surat sendiri saja. Nah ini yang fake news. Jadi politisasi bahasa ini kerap digunakan dalam logika media baru, dalam jurnalistik atau citizen jurnalisme ini untuk memancing viralitas. Nah inilah politisasi bahasa. Yang mana viralitas itu agar diperoleh, ya dilakukanlah politisasi bahasa. Dia tadi ada berita cuman ada hal-hal yang dihilangkan atau dilebih-lebihkan. Nah, itu hoax tadi dan juga fake news. Kalau hate speech inilah ujaran kebencian yang mana digunakan untuk memprovokasi, menekan pribadi atau golongan-golongan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kita. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya post-truth ini karena waktunya sudah tidak banyak lagi ya, ini sebenarnya ide yang sangat menarik, maksudnya cerita yang sangat menarik. Ketika kita berbicara kebenaran, yang menurut saya pada zaman Romawi sudah sangat debatable. Nah, tapi kenapa ada era post-truth? Berarti kalau ada post-truth, ada truth sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, ketika kita berbicara post-truth, tentu sebenarnya ini adalah ide atau gagasan yang menganggap bahwa truth itu adalah ada setelah atau ada pada zaman media lama. Ketika media baru, para kepentingan media lama ini menganggap itu tidak benar. Post-truth, kebenaran instruksi itu adalah orang-orang di media lama atau media massa yang menganggap bahwa mereka ini akan runtuh. Nah, makanya itu dalam istilah media lama, post-truth ini menganggap bahwa mereka lah yang truth dan yang post-truth itu yang tidak benar itu. Yang mana kebenaran itu sangat multitafsir adalah di era new media. Nah, pers dan media massa itu memang menyeragamkan kebenaran. Nah, tapi mereka tidak pernah menjadi juri yang objektif. Sebab pers juga memiliki kecenderungan kuat untuk tunduk pada negara dan para elit lainnya. Nah, ini yang problematik. Karena tidak sebenarnya media massa atau media konvensional itu juga selalu menunjukkan kebenaran. Banyak berita-berita yang mereka sampaikan ternyata juga karena berimajinasi jauh sebelum hari ini sudah ada era kebenaran. Jadi lalu amat kecil dia baru itu tidak ada kerap lebih mengutamakan kecepatan atau viralitas atau menyampingkan yang namanya komprehensivitas atau kedalaman. Nah, jadi kalau menurut saya lebih senang menggunakan istilah karena bagi saya ini adalah istilah yang lebih optimistis. Tapi bukan berarti akan kebenaran. Namun bagaimana kita berkaca dari perubahan struktur informasi. Bukan kita lupa dengan perubahan pun bukan berarti membuat dunia menjadi tempat yang lebih buruk dengan berbagai kompleksitasnya. Kita hanya perlu optimis. Nah, post jurnalisme adalah bagaimana cara kerja media atau awak media yang saya yakin dan percaya lebih berat bebannya karena tidak hanya dituntut untuk pandai dalam menulis berita, tapi juga harus multifungsi, multitasking, pandai menggunakan teknologi secara bersamaan dan juga melakukan desain-desain visual. Dan juga pemberitaan mereka kalau dalam konteks ekonomi politik tidak hanya secara satu job desk, tetapi juga ini ada istilah namanya kalau dalam ekonomi politik adalah
kita tuh dalam ekonomi politik, wartawan itu tidak hanya harus berita kita tidak hanya dimuat dalam satu media, tetapi juga dalam banyak bentuk. Mohon maaf, sebenarnya Maulana ini persis seperti gua ya. Gimana, Cong? Apa? Ya, saya pikir yang disampaikan Pak Maulana ini memberikan kalau bahasa Arab ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dari audiens. Informasi juga mungkin Maulana dulu sih Bang Rizal ini juga salah satu salah satu admin di Medan Talk sebelum dia hijrah buat akun sendiri. Iya. Jadi dia tahu persis tuh. Itu sempat kami suruh Medan Talk jadi ganti namanya. Jadi Medan Crash. Isinya asik bertabrak. Orang tabrakan aja ya kan. Atau Medan Begal gitu ya kan. Medan Begal. Untuk pertanyaan saya persilakan kalau ada, dan saya pikir harusnya ada ya karena memang materinya cukup menarik. Ini audiens kita keluar masuk karena karena jaringan barangkali yang yang nggak stabil di tempat masing-masing ya. Ini ada pertanyaan untuk kedua narasumber lah saya pikir. Dari Fikri, tadi dia udah live karena jaringan katanya. Bisa dijawab ya. Ini saya saya sampaikan aja ya secara ini. Dia bertanya, apa perbedaan kaidah jurnalistik media digital dengan konvensional? Ini mungkin ke Maulana mungkin yang bisa menjawabnya ya. Apa perbedaan kaidah jurnalistik media digital dengan konvensional? Yang kedua, bagaimana cara membangun tim yang solid di media digital? Ini Acong nih. Kemudian yang ketiga, selain konten, apa saja yang mendukung ekstensi sebuah media sosial? Nah, ini mungkin pertanyaan awal yang bisa kita diskusikan. Mungkin untuk yang pertama ke Acong dulu ya. Ini bagaimana membangun tim yang solid, Cong? Ya, memang kita kendala juga di jaringan ya kan. Kalau sinyal lelet, apalagi mati lampu. Mati lampu sekarang pasti sinyal hilang ya kan. Habis. Betul. Nah, kebetulan memang di dalam tim tadi pertanyaan Fikri tadi berkaitan dengan tim yang solid di dalam menjalankan akun media sosial atau digital activity ini perlu namanya tim juga gitu, tim solid. Artinya kalau di dalam media itu kan ada namanya redaksi ya kan. Nah, redaksi ya hampir sama juga. Kita harus punya namanya istilahnya juga seperti redaksi. Istilahnya boleh bermacam-macam ya kan. Artinya job desk dia konven tadi ada redaksinya itu dari pimpinan redaksi sampai reporter. Nah, artinya kan bukan lebih dari satu orang atau lebih dari 2 orang ya kan, bahkan membutuhkan orang. Nah, kalau di dalam media sosial ya lebih baiknya memang lebih dari 1 orang. Jangan hanya dimainkan oleh 1 orang. Di situ dia misalnya, apalagi media online sekarang ini kan, kalau saya kira media online, di situ dia pemretnya, di situ dia editor, di situ dia reporter ya kan, 1 orang gitu. Nah kalau di dalam media sosial itu pertama itu harus dibagi di dalam job desk masing-masing gitu. Kalau media ini
media sosialnya diterusin gitu. Pertama itu ada konten viral, ya tugasnya itu gitu. Nah, kebetulan kami kawan-kawan punya usaha juga di dalam pengaturan media sosial, artinya konsultan media sosial. Ya salah satu termasuk ya kamu di apa, sebagai apa, si B sebagai apa, ya artinya harus ada peran diperankan di dalam media sosial. Jangan hanya misalnya kalau mau diseriusin ya, terkecuali ya kalau mau cuman hanya untuk upload kegiatan, contoh seperti misalnya contoh kegiatan akun-akun kuliner gitu. Kan ada yang nyobain makanan sebagai aktornya kan, ada sebagai yang mengambil video, ada yang edit gitu, berbeda-beda orangnya. Nah, itu menjawab pertanyaan yang si